Salam saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam masa lockdown ini untuk minggu yang ke-6. Saudara-saudari, saya sangat merindukan kalian sekali. Apakah kalian juga merindukan waktu kita dapat bersama-sama, bersekutu, beribadah bersama-sama di dalam cell group, membaca firman Tuhan, berdoa bersama-sama? Saya percaya kalian juga sangat merindukan keadaan ini seperti biasa. Tapi kita tidak berdaya karena COVID-19 inilah yang menghalangi setiap kegiatan kita. Kita melihat juga kepada anak-anak kita. Biasanya kalau di masa libur mereka sangat happy sekali, sangat senang sekali. Tapi saat ini karena keadaan duduk diam-diam di rumah ini membuat mereka menjadi sangat boring, bosan. Ada yang berkata mereka seperti duduk di dalam penjara, apapun tidak dapat dilakukan. Mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Keadaan ini membuat mereka tertekan. Seperti perkataan Mazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jiwa kita tertekan karena apa? Karena apa yang mau kita lakukan, apa yang biasa kita lakukan, semuanya tidak dapat kita lakukan. Hanya menahan kerinduan di dalam diri kita. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kita gelisah karena kita tidak tahu kapan keadaan ini akan berakhir. Lihat dari PKP yang pertama, dilanjutkan dengan PKP yang kedua, ketiga, bahkan sekarang PKP yang keempat. Kita tidak tahu. Mungkin juga akan dilanjutkan dengan PKP yang kelima. Sehingga banyak orang menjadi gelisah karena tidak tahu bagaimana masa depan mereka, bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kelanjutan seterusnya. Ini membuat mereka menjadi stres. Ada yang hilang kendali, emosi, jiwa mereka sangat tergoncang sekali. Kita melihat juga kerajaan dalam keadaan demikian. Kerajaan juga tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kerajaan hanya mendirikan pusat-pusat untuk membantu rakyat Malaysia ini. Seperti pusat kaunseling COVID-19 ini. Di dalam tarian COVID-19 ini banyak sekali orang yang mengeluh. Goncangan jiwa, goncangan emosi, kebrutalan, keganasan keluarga. Ini semua terjadi. Anak-anak Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku? Daud berkata, di dalam Pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan. Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku, karena Dia Tuhan Allah. Pada saat kita merasa tertekan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, pada saat kita merasa gelisah, bagaimana hari esok kita, Tuhanlah jaminan kita, Tuhanlah penolong kita. Berharaplah kepadanya. Mari datang kepada Tuhan. Saya ingat seorang saudara, dia berkata kepada saya di dalam telepon, dia katakan, Pastor, saya sangat bersyukur sekali, saya sangat berterima kasih sekali, Tuhan itu ajaib. Karena engkau tahu, Pastor, sebelum kejadian ini dia sudah tidak ada pekerjaan. Dan setelah kejadian ini menambah lagi beban di dalam dirinya. Dia tidak ada pekerjaan. Simpanan sudah hampir menipis. Untuk belanja sehari-hari dia sangat berjimat sekali. Dan dia katakan, waktu yang ada sekarang ini saya gunakan untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dari sanalah saya mendapatkan kedamaian. Dari sanalah saya mendapatkan ketenangan. Dan saya tahu, saya sadari pada saat ini bahwasanya tidak semua apa yang kita perlukan itu bergantung kepada uang. Walaupun kita memiliki kekayaan yang banyak. Seperti saat ini, saya hidup dalam keadaan berjimat. Hari itu dia mengatakan dia berpikir untuk belanja harian, keperluan rumah tangga, untuk istrinya, untuk anaknya. Tapi sebelum apa yang dia mau dia pergi untuk membelinya, Tuhan telah mengirim orang untuk membawakan barang-barang yang dia perlukan. Apa yang dia perlukan semuanya ada di dalam apa yang dibawa. Dia katakan, Tuhan itu memang sangat ajaib sekali. Dia tahu apa yang saya perlukan. Semua barang-barang ini yang diberikan itulah yang saya perlukan saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup manusia tidak ada yang kekal. Apapun yang kita miliki, tidak ada satupun yang kekal yang dapat menjamin kehidupan kita. Jangan berpikir kita memiliki kekayaan, uang yang banyak, rumah yang besar, kereta yang besar, pengetahuan yang tinggi, hikmat kebijaksanaan, semuanya adalah sia-sia saja. Pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolongan kita? Di ayat yang kedua Daud menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku, Dialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Bapa yang memiliki, yang empunya segala apa yang ada di dalam dunia ini. Dialah Bapa yang mengetahui, yang memelihara hari esok kita. Hidup ini kalau kita bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, itu semuanya hanya akan sia-sia. Karena kita tidak tahu bahaya itu kapan datang, bencana itu kapan datang, krisis itu kapan datang, wabah penyakit itu kapan datang. Kita juga tidak tahu bagaimana melindungi diri kita daripada wabah sekarang yang ada di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Sehingga Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang tidak akan membuat kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan juga akan menjaga keluar masuk engkau, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pertolongan kita bukan dari apa yang ada di dunia ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dia Tuhan yang mengetahui hari esok kita. Karena Dia Tuhan yang dapat melihat jauh daripada apa yang dapat kita lihat. Bersandar kepada Dia. Seperti Raja Daud. Dalam setiap masalah, dalam setiap bahaya, dalam setiap situasi, dia tidak pernah melepaskan diri dari kepercayaannya, ketergantungannya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang setia. Saudara-saudariku, saat ini
keadaan yang demikian, di mana setiap negara menutup lockdown untuk negara mereka. Kita tidak tahu bagaimana hari esok kita. Tapi saya percaya hari esok saya ada di tangan Tuhan. Masa depan saya ada di tangan Tuhan. Saya tidak takut dalam keadaan kondisi ini, asalkan saya masih ada Tuhan. Saya hanya khawatir kalau saya tidak memiliki Tuhan. Jadi Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah pertolonganku. Dia penolong yang setia, penolong di dalam segala kesusahan kita, sangat setia. Waktunya datang. Apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Engkau tahu Tuhan saat ini, situasi ini, keadaan ini Tuhan, membuat banyak sekali orang yang jiwanya tertekan, yang gelisah di dalam dirinya. Tuhan, firman-Mu berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan ya Tuhan. Tuhan, pada saat kami berseru kepada Engkau, pada saat kami Tuhan berteriak kepada Engkau, Engkau memiliki mata yang dapat melihat, Engkau memiliki telinga yang dapat mendengar ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam diri kami tidak ada yang kekal ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kekal ya Tuhan. Sebab itu kami perlukan Engkau, kami perlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bersandar kepada Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu, berikanlah kekuatan-Mu, berikanlah penghiburan-Mu kepada setiap orang yang mendengar. Agar kami dikuatkan, agar kami dipulihkan, dan kami dapat mengetahui pertolongan kami hanya kepada Engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau hamba-Mu telah berdiam diri, tidak berbicara lagi Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan diam di dalam diri anak-anak-Mu, diam diri di dalam setiap umat-Mu ya Tuhan, yang akan menguatkan kami, yang akan membimbing kami, memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Mari kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.